Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto dan saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Baik, pada video kali ini atau pada pertemuan kali ini ya, kemarin kita sudah membahas tentang dasar-dasar atau tentang bagaimana cara kita untuk membuka ya aplikasi atau jendela VBA. Lalu kita juga belajar tentang bagaimana cara memanajemen ya jadi dari jendela VBA itu sendiri. Dan pada video kali ini kita akan lanjut lagi materinya ke step berikutnya ya, yaitu pengenalan tipe data, dan nanti kita akan coba untuk lanjutkan dan kita teruskan ke bagaimana cara membuat sebuah sistem input data sederhana ya, menggunakan user form yang nanti kita akan buat di file yang kemarin gitu. Nah, jadi pada pertemuan atau pada video kali ini saya mau jelasin dulu untuk tipe data yang akan kita gunakan nanti dalam pembuatan sebuah project atau aplikasi sederhana gitu. Nah, sekarang tipe data itu apa sih, atau fungsinya itu apa gitu ya. Jadi tipe data itu adalah sebuah data ya, tipe data atau sebuah nilai yang mau kita gunakan untuk pembuatan sebuah aplikasi. Itu apakah nilai yang kita pakai atau data yang kita pakai itu berupa data angka atau bukan angka, atau numerik atau non numerik gitu maksudnya. Nah, kenapa kita harus menentukan dulu atau kita harus mempelajari dulu untuk tipe data itu sendiri ya? Karena memang dalam pembuatan aplikasi nanti itu kita harus bisa ya menggunakan atau mengerti ya tentang kebutuhan aplikasi yang kita buat gitu. Misalnya kalau kita mau bikin aplikasi itu, kita itu perlunya datanya apa aja ya kan? Jelas di situ kan nanti ada teks dan ada angka. Nah, kapan kita menggunakan tipe data itu gitu. Nah, pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini saya akan jelaskan secara sederhana saja ya, supaya gampang untuk dipahami gitu. Nah, pertama di sini banyak sekali tipe data yang ada di dalam VBA Excel ya. Jadi kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah tipe data non-numerik atau tipe data teks. Jadi tipe data ini itu berfungsi untuk menyimpan data-data selain angka ya. Jadi ada string ya, ada string yang variabel atau string yang lebih panjang dari yang atas ya. Ada lagi date, ada lagi boolean, ada lagi object, ada lagi varian numerik, ada lagi varian teks gitu. Nah, ini adalah tipe-tipe data yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk atau dalam tipe non-numerik atau bukan angka gitu. Nah, penggunaan data-data ini itu juga memakan memori yang ada di komputer Anda masing-masing nanti. Jadi ini jumlah memori yang akan digunakan gitu. Nah, ini contoh atau tipe data yang nanti kita akan gunakan. Cuman yang paling sering yang nanti kita akan pakai yaitu yang ini, yaitu yang objek ya. Itu kalau di saya ya. Jadi yang paling sering saya gunakan dari tipe data yang non-numerik itu adalah di bagian objek, karena untuk objek ini adalah sebuah tipe data yang nanti kita akan pakai untuk menyimpan sebuah alamat tempat di mana nanti data itu disimpan gitu. Karena dalam penyimpanan data atau dalam pembuatan aplikasi, jelaskan aplikasi itu kita buat untuk menyimpan data, itu dasarnya. Nah, data itu ketika kita simpan, dia pasti dong perlu tempat gitu. Nah, tempat yang kita pakai untuk menyimpan data itu harus kita kasih nama atau harus kita deklarasikan gitu. Kita deklarasikan sebuah tempat itu membutuhkan dua buah objek atau dua buah bagian ya. Yang pertama nama tempat itu sendiri, yang kedua adalah alamat tempatnya gitu maksudnya. Jadi objek ini nanti akan paling sering saya gunakan di bagian tipe data non-numerik
untuk menyimpan alamat tempat di mana nanti data yang saya input itu diletakkan gitu maksudnya. Apakah tipe data yang lain itu nggak digunakan? Ya ini juga bisa digunakan, tapi untuk di saya ya itu yang paling sering di bagian objek ini ya, objek sama string itu yang nanti akan sering kita gunakan gitu. Oke, itu di bagian tipe data non-numerik ya. Jadi untuk ini penjelasannya itu bisa Anda baca sendiri ya, sudah banyak yang tersebar di internet itu penjelasan untuk masing-masing tipe data ini gitu. Jadi bisa Anda pahami di situ. Nah, berikutnya yang bagian numerik. Nah, ini. Jadi kalau yang tadi ini non-numerik atau teks, yang ini adalah yang numerik atau angkanya gitu ya. Oke, nah di sini untuk data numerik ini dipakai untuk membuat sebuah variabel yang nanti variabel itu kita pakai untuk menyimpan data berupa angka gitu. Nah, maksudnya di sini apa sih variabel itu ya? Variabel itu gini. Variabel itu sama dengan sebuah nama yang kita pakai untuk mewakili sebuah nilai yang nanti kita akan pakai dalam pembuatan aplikasi gitu. Jadi kalau misalnya kita itu tidak membuatkan nama variabel, jelas nanti pengetikan pengetikan perintah atau codingnya ya itu rumit ya, atau sangat panjang nanti itu karena kita tidak membuatkan variabel atau persamaannya gitu maksudnya. Oke, nah jadi di bagian tipe numerik ini kita pakai untuk membuat variabel dengan tipe data atau menyimpan data angka nanti ya. Jadi ada byte, ada integer, ada long, ada single, ada double dan seterusnya. Jadi ini adalah tipe data yang nanti kita akan gunakan. Cuman yang paling sering saya gunakan di sini ada integer dan ada long. Nah, ini yang paling sering saya gunakan gitu. Oke, nah ini adalah contoh untuk tipe data ya yang akan kita gunakan. Jadi ada non-numerik dan ada numerik. Nah, sekarang bagaimana sih cara penggunaannya gitu ya. Nah, ini kita tutup dulu. Terus saya buka file yang kemarin yang kita buat ya, ini yang pengenalan VBA ini yang kemarin kita buat. Oke. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat sebuah form sederhana ya, yang nanti form itu kita akan pakai untuk menginput data ke dalam sheetnya ya. Nah, seperti apa sih untuk pembuatan codingnya gitu, dan bagaimana cara membacanya gitu ya. Nah, di sini kita hidupkan dulu ya, di bagian developer kita klik terus masuk ke Visual Basic gitu. Nah, di Visual Basic ini itu kemarin sudah kita masukkan ada form pegawai toh. Nah, ini ya. Jadi ini ada form pegawai, terus di sini ada modul 1 dan ada modul menu. Ini kemarin kita coba sebagai uji coba gitu maksudnya. Nah, sekarang kita akan kita akan buat ya sebuah sistem sederhana yang akan kita pakai untuk menginput data ke dalam sini, ke dalam tabel atau ke dalam sheet ini ya. Mau di sheet data atau di sheet 2 bisa, nanti bisa kita atur gitu. Baik, nah pertama di sini kita akan atur dulu di bagian user form yang kemarin sudah kita buat. Yang pertama ini kita akan hapus dulu ya. Kita akan hapus dulu, kita clearkan dulu supaya bersih, dan kita akan membuat desain formnya. Nah, untuk desain formnya ini saya buat seperti ini aja, sederhana saja ya. Terus untuk form ini ya, di sini seperti biasa ketika saya membuat desain sebuah form itu langsung saya atur untuk hurufnya. Nah, bagaimana cara mengatur untuk hurufnya? Jadi di dalam form ini itu bisa kita langsung mengatur tema dari hurufnya. Nah, di sini bisa teman-teman masuk ke bagian properties, klik di bagian tombol font sini ya, diklik, lalu di sini pilih nama hurufnya apa. Nah, di sini saya coba pakai yang Calibri aja. Oke, regular dengan ukuran fontnya 11. Klik OK. Nah, di sini ketika saya memasukkan objek ke dalam sini, maka otomatis semua objek ini itu akan menggunakan huruf Calibri. Oke, seperti itu ya. Jadi saya coba klik ini, terus saya masukkan ke sini. Nah, dia langsung otomatis Calibri, ukurannya 11. Karena yang kita atur tadi itu di dalam user formnya ya, bukan di objeknya gitu. Kalau misalnya Anda membuat sebuah form seperti ini ya. Oke, di sini kan pengaturan pertama dia Tahoma.
otomatis ketika Anda masukkan objek ke sini, ya, maka dia juga Tahoma gitu. Terus Anda mengganti di sini. Ini jadi apa gitu, misalnya Calibri. Nah, Calibri, terus klik 11 misalnya ukurannya, oke. Maka ini doang yang Calibri gitu. Yang lainnya ini dia ketika kita masukkan dia Tahoma lagi gitu. Jadi bukan Calibri. Nah, supaya Anda mendapatkan pengaturan yang sesuai, yang cepat, yang sama dengan yang kita masukkan di dalam user form, maka yang diganti itu adalah di bagian user formnya, hurufnya. Jangan di bagian objeknya. Karena kalau di bagian objeknya itu Anda nanti lumayan lama mengaturnya ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah, ini tadi saya masukkan label ya. Label pertama ini kita gunakan atau kita ganti ya, namanya menjadi misalnya ID pegawai. Nah, gitu. Nah, setelah ada label kita masukkan text box. Oke, nah ini kita masukkan text box seperti ini ya. Panjangin. Nah, di sini standarnya atau ukuran dari tinggi text box ini itu otomatis ketika dimasukkan dia 18 gitu. Tapi kalau 18 ya nanti ketika kita coba untuk masukkan data teks atau data input di sini dia terlalu kecil kayaknya. Maka di sini kita ganti di bagian height-nya. Nah, ini kita ganti jadi 20. Oke, ini standarnya segitu ya. Nah, kalau sudah di sini saya itu langsung mengatur pada bagian tampilannya ya dari textbox ini, supaya nanti tujuannya ketika kita membuat textbox yang lain kita nggak usah membuat dari sini atau memasukkan dari sini, tapi langsung kita copy dari sini. Jadi yang kita copy itu objek yang sudah kita atur sebelumnya, jadi lebih cepat untuk kerjaannya gitu. Nah, ini kita atur yaitu di bagian pertama ada border style. Nah, ini pilih yang single. Lalu di bagian bordernya ini bisa teman-teman pilih warna. Nah, ini ya. Jadi border color ini berfungsi untuk membuat warna bordernya. Tinggal pilih di sini. Misalnya saya pilih yang ini ya. Oke, maka ini seperti itu bentuknya gitu atau warnanya. Terus di bagian form ini saya ganti warna menjadi putih biar bersih ya. Nah, ini. Terus yang ini label ya. Label ini dia ada variasi warna juga, kita ganti ya di bagian backstyle. Backstyle ini berfungsi untuk menghidupkan warna latar atau mematikan warna latar, jadi kita pilih transparan. Oke, warna latarnya. Terus untuk for color atau untuk warna huruf itu kita menggunakan for color. Nah, ini for color saya pilih yang warna seperti ini. Nah, gitu. Oke, jadi ini adalah untuk ID pegawai. Nah, selanjutnya untuk data berikutnya kita nggak usah bikin dari awal, cukup kita copy dari sini. Kita blok seperti ini, terus kita copy ya. Ini copy, terus paste. Nah, jadi kita tinggal ngatur aja begini. Nah, ini kita ganti misalnya jadi nama pegawai gitu. Oke, habis ini kita paste lagi langsung ya. Oke, muncul lagi. Ya, kita atur di sini selain ada ID pegawai, nama pegawai, lalu ada lagi di sini misalnya jenis kelamin. Nah, gitu. Nah, jenis kelamin ini itu kita ganti objek atau toolsnya itu nggak menggunakan text box tapi menggunakan combo box, yaitu yang ini. Kita klik, masukkan di sini. Kita tarik samakan ukuran lebar text box-nya. Lalu di sini kita atur juga ya, tadi tingginya dia 20, di sini kita atur 20 juga. Terus di sini kita atur juga ya di bagian border style. Ini kita pilih yang single. Terus border color juga kita pilih yang warna yang sama dengan tadi. Oke, seperti ini. Nah, cukup dulu ya. Jadi ini untuk input sederhana dulu. Nanti kita akan tambahkan lagi ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan tambahkan sebuah tombol atau sebuah objek yang kita pakai sebagai pemicu supaya data yang kita input ke dalam form ini itu bisa dieksekusi dan masuk ke dalam sheet-nya gitu ya. Nah, objek atau tools yang kita pakai itu kita ambil yang comment button. Nah, ini dia. Jadi teman-teman silakan diklik saja, terus klik di sini ya, maka muncul seperti ini.
Oke. Nah, di sini kita ganti ya nama captionnya ini. Ya, kita ganti nama captionnya, kita hapus ya. Cara mengganti captionnya itu bisa dengan dua cara. Pertama, langsung kita ganti lewat sini, atau kita juga bisa ganti lewat di bagian properties ini, yaitu di bagian caption ini. Nah, ini. Oke, kalau kita ganti di sini, cukup teman-teman klik sekali, lalu klik lagi sekali, maka dia akan bisa dihapus gitu maksudnya. Nah, di sini saya ganti lewat sini ya caption ya. Nah, ini. Kalau sudah, di sini kita tinggal ketik, misalnya kita kasih nama save. Nah, gitu. Lalu di bagian name ini juga kita ganti nanti ya. Tapi ini kita copy dulu. Jadi kita perlu dua tombol. Saya copy aja ini ya. Jadi tombol pertama itu kita pakai untuk ini saya kecilin dulu panjangannya ini. Oke. Jadi kita bikin form simple dulu, sederhana dulu, supaya Anda paham dulu untuk fungsi dasarnya gitu. Nah, jadi tombol yang pertama kita pakai untuk menyimpan, yang kedua ini kita pakai untuk batal. Jadi di sini kita kasih nama cancel. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini ya, maka kita langkah selanjutnya itu kita harus memberikan nama dari masing-masing objek ini gitu. Karena di bagian form ini kemarin sudah kita kasih nama, yaitu form pegawai, maka di sini kita kasih nama juga ya, sebagai supaya nanti ketika kita membuat perintah itu kita gampang mengenali atau memanggil objek itu gitu. Nah, pertama di sini kita akan kasih nama untuk ini ya. Karena di ini objeknya adalah text box, saya biasanya itu ngasih nama jika dia text box maka awalnya adalah txt gitu. Artinya txt itu dia text box ya, objek dalam kategori text box. Apakah boleh nggak dikasih nama yang lain depannya? Nggak usah txt, bebas ya, tidak masalah. Tapi ketika nanti saya pilih atau saya membuat nama untuk objek ini dengan awalnya adalah txt, nanti ketika saya panggil txt, maka semua objek dengan nama txt, awalnya txt itu akan muncul, dan itu akan memudahkan saya untuk memilih objek mana yang mau saya panggil gitu. Nah, kalau misalnya nama-namanya itu beda-beda awalnya, itu nanti akan menyulitkan kita untuk untuk memanggil objek yang mau kita masukkan gitu. Ya, kalau misalnya objeknya ini sedikit ya kan, tapi kalau misalnya banyak, kita akan susah untuk menghafal gitu. Kalau misalnya depannya itu kita buat beda-beda namanya. Oleh karena itu di sini saya kasih nama depannya txt supaya saya gampang nanti memanggilnya. Nah, di sini karena dia untuk textbox ID pegawai, maka saya kasih nama txt ID pegawai seperti ini. Dan di sini juga textbox, maka saya ketik ya di bagian name-nya sini, itu saya ganti jadi txt nama pegawai. Ingat, dalam pembuatan nama di bagian name itu nggak boleh pakai spasi ya atau karakter unik. Nah, di sini ini bukan text box ya, tapi dia combo box. Nah, kita kasih nama yang berbeda dengan yang di bagian dua text box ini gitu. Nah, di bagian combo box ini itu kita kasih nama awalnya adalah CB ya. Jadi CB berarti combo box. Kita kasih nama CB jenis kelamin. Nah, seperti itu. Loh, di bagian label ini kok nggak dikasih nama? Ya, nggak usah dikasih nama, atau kita nggak perlu ngasih dia nama, karena dia ini fungsinya sekarang itu hanya sebagai label atau keterangan dari objek yang ada di bawahnya. Nah, gitu. Kecuali memang nanti label ini kita pakai untuk menampilkan sebuah data atau untuk memproses sebuah data. Jadi baru kita kasih nama dia gitu. Nah, kalau ini sudah kita kasih nama, ini sudah. Nah, sekarang di bagian bawah ada tombol ya kan. Di sini ada save dan cancel. Dan ini masih belum kita kasih nama di bagian name-nya. Nah, di bagian save ini kita kasih nama ya, name-nya. Karena dia itu comment button, maka saya pribadi itu sering membuat namanya itu menjadi CMD. CMD itu saya singkat dari comment button gitu. Artinya nanti ini khusus untuk objek dengan tipenya adalah comment button. CMD save ya, CMD save. Nah, gini.
Ini juga sama ya, berarti cmd cancel. Oke, nah seperti itu. Nah, kalau sudah ya seperti ini, terus kita coba jalankan ya. Nah, di sini kita coba. Oke. Nah, ini udah muncul form seperti ini, ada ID pegawai, nama pegawai dengan jenis kelamin. Lalu ada tombol save dan cancel. Save nanti untuk mencetak, save nanti untuk menyimpan, cancel itu untuk membatalkan gitu. Jadi untuk membatalkan simpanan atau membatalkan perintah untuk menyimpan gitu maksudnya. Nah, langkah berikutnya sekarang kita sudah membuat form dengan desain data pegawai seperti ini. Nah, berikutnya kalau kita nanti menyimpan atau mengetik data di sini, kita klik simpan, nanti kan dia tersimpan, ya kan? Tersimpan di dalam sebuah sheet atau di dalam sebuah tabel. Nah, di mana tabelnya atau di mana tempat kita menyimpan? Nah, di sini kita sekarang itu punya dua sheet. Ya, jadi kita balik dulu nih ke sini, ke sheetnya. Kita punya dua sheet sekarang, yaitu sheet pertama adalah data, yang kedua adalah sheet 2. Nah, misalnya kita mau menyimpan data dari inputan nanti itu di sheet data. Ya, di sheet data. Nah, di sini kita harus membuatkan tabel untuk menyimpan data hasil inputan dari sini nanti. Nah, tabel ini kita ngikut berdasarkan berdasarkan ini nama-nama yang kita buat di sini. Jadi 3 bagian atau 3 field ya, 3 kolom gitu. Ada ID pegawai, nama pegawai, jenis kelamin. Oke, nah tapi dalam prakteknya, dalam pembuatan tabel di sini ya, kita tidak hanya nanti cuma 3 ya, nggak hanya cuma 3 ini, tapi ada 4 karena nanti di paling depan itu kita harus kasih nomor untuk nomor datanya gitu maksudnya. Nah, sebagai contoh sekarang kita mau bikin tabel untuk menyimpan data ini itu di sheet sini itu dimulai dari A5 misalnya, maka di sini saya ketik nomor dulu. Nah, kenapa nomor ya kan? Ya karena nomor ini nanti kita fungsikan sebagai identitas atau nomor urut data itu sendiri gitu. Habis nomor berarti tadi pertama adalah ID pegawai. Habis ID pegawai itu ada nama pegawai toh ya. Yang terakhir itu ada jenis kelamin. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah tabel yang kita pakai untuk nanti menyimpan data yang diinput dari form yang tadi. Jadi simpel aja kayak gini gitu. Nah, untuk memperjelas kita kasih border boleh ya. Kata warna boleh juga. Nah, seperti ini misalnya. Oke, di bagian view-nya, di bagian grid line kita buang misalnya dengan cara klik view, terus checklist di bagian grid line dibuang. Oke, nah nanti data yang akan diinput itu kan masuk ke bagian bawah sini. Nah, gini ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah selesai ya di dalam pembuatan tabel tadi, sekarang kita akan menghidupkan tombol save ya. Tapi sebelum kita menghidupkan tombol save, kalau kita coba begini, di sini kan dia kosong masih ya kan. Nah, kita hidupkan dulu untuk jenis kelaminnya yang ada combo box-nya itu. Nah, caranya gimana gitu ya. Nah, di sini teman-teman harus memperhatikan ya bagaimana cara kita memasukkan perintah untuk mengisi sebuah data di combo box itu. Nah, langkahnya begini. Teman-teman boleh klik kanan ya di user formnya ini ya, terus pilih view code. Nah, gitu. Maka Anda atau teman-teman akan dibawa ke jendela pengetikan coding gitu ya, pembuatan perintah gitu. Nah, ini bentuknya. Nah, di sini supaya bersih, saya pengen hapus ini dulu nih, kecuali yang option explicit. Nah, ini udah kita bahas sebelumnya. Jadi seperti ini bersihnya. Itu cara pertama ya. Jadi klik kanan, pilih view code gitu. Nah, kalau misalnya mau kembali ke formnya bagaimana? Ya tinggal diklik 2 kali formnya. Nah, ini. Kalau misalnya mau balik lagi ke kodenya gimana? Ya tinggal diklik kanan, pilih view code. Nah, gitu. Nah, ini kembali ke sini gitu. Nah, itu cara pertama untuk kita bisa masuk ke pengetikan coding ya. Jadi lewat klik kanan, pilih view code di sini. Nah, cara kedua, teman-teman langsung aja ya
Langsung klik 2 kali di bagian formnya sini, boleh. Nah, cuman ketika teman-teman itu mengklik di dalam formnya atau di dalam objek di dalam form sini, maka yang terjadi adalah akan muncul langsung perintah seperti ini, ya. Oke, perintah private sub gitu. Nah, di sini yang muncul adalah private sub, ya kan, private sub user form underscore click. Nah, maksudnya di sini karena teman-teman tadi atau karena saya tadi mengkliknya itu di bagian user form sini, maka yang dimunculkan perintahnya ya untuk user form gitu. Jadi perintah ini muncul karena kita mengklik objek yang kita pilih tadi, gitu maksudnya. Nah, sekarang bagaimana untuk pembuatan atau mengisi di bagian combo box ini? Nah, untuk pembuatannya, ya, di sini kan tadi kita mengkliknya di bagian user form, ya. Kalau misalnya teman-teman mengkliknya di bagian combo box ini, yang muncul bukan user form lagi, combo boxnya, ya kan, nama combo box atau nama objek yang tadi kita pilih gitu. Nah, untuk pembuatan perintah atau mengisi pada bagian combo box itu kita menggunakan objek user form, tapi di dalam user form ini kita akan ubah prosedurnya. Mungkin ada yang bertanya, ini maksudnya private sub apa sih gitu ya. Jadi private sub itu adalah sebuah awalan perintah yang khusus, ya, khusus digunakan hanya untuk di bagian form pegawai ini gitu. Oke, jadi private sub itu perintah yang khusus digunakan atau dijalankan nanti hanya untuk di bagian form pegawai. Nah, di sini ketika muncul user form private sub user form klik, kita harus ganti dulu, ya. Jadi ini adalah nama objek yang tadi kita klik atau kita pilih, terus ini adalah prosedurnya atau cara kerjanya. Artinya perintah yang nanti itu kita masukkan di sini, ya, di area sini, ya, di area di tengah-tengah sini, itu nanti akan bekerja kalau user formnya diklik. Artinya begini, contoh saya jalankan begini. Nah, jadi perintahnya itu akan bekerja ketika formnya diklik. Nah, gini. Sedangkan kita itu maunya, ya, kita tuh pengennya ketika form ini dijalankan, maka di sini otomatis ada isinya tanpa mengklik dulu di sini, gitu maksudnya. Maka untuk yang prosedur ini atau untuk yang perintah ini salah gitu loh maksudnya. Ya, nggak sesuai gitu. Jadi di sini kita ganti, ya. Jadi kita ganti dari klik itu menjadi inisial. Jadi prosedurnya ini kita ubah menjadi inisial. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Teman-teman pastikan kursornya di sini. Kalau di area sini prosedur itu diklik, cari yang namanya inisial. Nah, ini dia. Oke, nah gitu. Kalau misalnya nggak dapat inisial, itu jelas kursor teman-teman tuh nggak ada di area user form underscore click. Ya, itu kalau misalnya nggak ada inisial. Nah, gitu. Jadi harus di sini dulu, baru di sini kita cari inisial, maka muncul ini gitu. Nah, artinya sekarang kita punya dua perintah, private sub user form click dan private sub user form inisial. Nah, yang kita gunakan yang ini kita hapus biar nggak mengganggu gitu. Oke, seperti ini. Jadi artinya nanti perintah itu dijalankan atau perintah akan dijalankan ketika formnya dijalankan gitu. Nah, oke. Nah, sekarang di sini kita buat perintah, ya. Sini untuk pengetikan perintahnya, kita tujuannya itu sekarang mau ngisi ini nih, ya. Mau ngisi ini. Yaitu isinya apa? Laki-laki, perempuan gitu. Nah, mengisinya itu ada dua cara, ya, ada dua coding yang bisa kita gunakan. Pertama, ya, sini kita petik satu dulu. Kita kasih keterangan perintah, ya, mengisi combo box jenis kelamin. Nah, apa arti petik satu ini? Petik satu itu artinya kita itu mau membuat sebuah keterangan untuk perintah yang ada di bawah atau di atasnya gitu. Jadi petik satu itu artinya kita membuat sebuah penjelasan atau keterangan. Ini perintahnya apa? Atau ini perintahnya buat apa gitu maksudnya. Enter. Nah, maka warnanya jadi hijau. Kalau misalnya kita nggak pakai ini, ya, terus kita ketik seperti ini, kita enter, maka di sini dia akan error gitu. Karena ini harusnya sebuah perintah tapi kok seperti ini hasilnya.
maka kita kasih petik satu depannya, terus kita enter ya. Enternya pun dia nggak bersembarangan ya, harus di paling ujung di sini karena dia perintahnya itu per baris ya, per baris itu per line gitu. Kalau kita enter di sini ya dia nggak mau nanti. Nah kayak gini nanti itu misalnya nih ya, nah ini nggak mau ya. Jadi harus sesuai dengan yang kita buat keterangannya. Oke, seperti ini. Jadi awalnya kalau petik satu itu dia adalah keterangan ya. Nah kalau sudah, kita buat perintahnya gini. Ini perintah pertama ya. Jadi kita ketik me dot. Nah, apa artinya me dot ya, atau me titik gitu. Me itu artinya kita mewakili atau mewakili nama dari form pegawai ini gitu. Ketika kita mengetik me itu sama dengan menyebut nama form itu sendiri, yaitu form pegawai. Nah, dalam form pegawai ini yang diwakili dengan kata me, kita ketik lagi dot atau titik gitu. Nah, di sini apa isinya nanti, atau kita pilih apa gitu. Karena kita itu mau mengisi pada bagian combo box ini, maka ya kita setelah me dot, kita ketik apa nama combo boxnya. Tadi nama combo boxnya itu awalnya adalah CB. Nah, maka muncul nih ya CB. Kita klik ya, atau bisa juga dengan cara ketik me dot CB langsung ya. Kita kasih dot lagi. Nah, gitu. Jadi setelah kita memanggil form itu sendiri atau dengan diwakili dengan me, ketik titik, terus nama objeknya apa, titik lagi gitu. Ini kita pilih yang add item. Nah, karena kita mau menambahkan isiannya gitu. Dalam tanda kutip, misalnya kita ketik laki, enter. Nah, gini ya. Oke, nah kalau sudah kayak gini ya, kita bisa nyoba ya kan. Kita coba jalankan dengan cara langsung aja kita klik di sini. Oke, ini terisi udah laki-laki gitu. Nah, harusnya kan 2 ya kan, perempuan juga. Nah, kita balik lagi ke sini codingnya, tambahkan lagi ini. Bisa teman-teman aja copy ini. Copy aja, terus paste di sini, ini ganti menjadi perempuan. Nah, gitu. Dijalankan, ya dia 2 sekarang pilihannya. Oke. Jadi kita perintahnya itu langsung dengan cara mengetik nama objeknya dan kita tambahkan item yang kita masukkan ke dalam combo box itu ya. Ini cara pertama ya. Nah, ini. Cara kedua gini. Kita ketik with CB jenis kelamin tadi namanya ya. Oke, jadi ini adalah nama combo box tadi. Nah, gitu. Setelah with, langsung ketik and with. Ya, jadi pasangannya ini. Ada private sub, pasangannya adalah and sub. Ada with, pasangannya adalah and with. With itu artinya adalah kita akan membuat sebuah perintah. Yang perintah itu kita akan masukkan ke dalam ini, objek atau tools ini gitu. Nah, berarti kita akan membuatkan perintah yang kita masukkan ke dalam tools ini. Nah, di sini karena with CB jenis kelamin langsung ya, caranya kita ketik dot atau titik add item. Nah, gitu. Petik 2 laki, enter. Dot lagi add item, petik 2 perempuan, enter. Nah, seperti ini. Hasilnya juga sama dengan yang tadi gitu. Nah, laki-laki, perempuan. Oke, seperti itu. Itu mengisi pada bagian ini ya, combo box. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyimpan datanya gitu kan ya. Oke, nah di sini untuk menyimpan data kan tadi pemicunya adalah tombol save. Jadi di bagian tombol save ini kita akan buatkan perintah untuk menyimpan data yang kita input dari ID pegawai sampai dengan jenis kelamin. Nah, membuat perintahnya, langkah pertama di sini, teman-teman langsung aja klik di sini, ya, terus pilih view kode. Oke, maka teman-teman langsung
arahkan ke dalam di bagian pengetikan coding, yaitu dengan prosedurnya adalah klik. Artinya perintahnya itu akan berfungsi ketika tombolnya diklik. Nah, ini udah bener ya. Oke. Nah, pertama di sini kita akan buat sebuah perintah di mana kita itu mau menyimpan data yang nanti kita akan isi. Nah, dalam pembuatan perintah untuk menyimpan data, ya di sini kita akan membuat dulu keterangan ya tadi ya. Petik 1, di sini kita ketik perintah membuat nama tempat simpan data. Artinya, karena kita itu mau membuat atau kita mau menyimpan data, tadi saya bilang jelas kita mau menyimpan data itu kita perlu tempat, ya kan? Nah, tempat itu perlu nama gitu loh. Jadi oleh karena itu kita akan membuat deklarasi atau mendeklarasikan sebuah nama yang kita mau pakai untuk tempat menyimpan data. Nah, membuat deklarasi itu diawali dengan perintah dim. Dim itu sama dengan menyatakan ya atau mendeklarasikan gitu. Nah, di sini contohnya saya kasih nama adalah DB pegawai ya, S, nah objek, nah ini. Oke, artinya adalah dim DB pegawai S objek. Ini artinya saya menyatakan atau mendeklarasikan DB pegawai itu ya, itu masuk dalam kategori objek. Loh, kenapa kok objek? Tadi sudah saya jelaskan, objek itu adalah sebuah tipe data yang kita pakai untuk menyimpan alamat sebuah atau alamat ya, alamat yang kita pakai untuk menyimpan data gitu. Nah, kalau misalnya kita itu pengen menyimpan, ibaratnya gini, kita mau menyimpan buku, ya kan? Buku itu kalau kita mau simpan, kita perlu tempat dong ya. Tempat itu pasti ada namanya gitu. Bisa meja, bisa rak buku, ya kan? Atau bisa juga lemari, nah gitu. Itu sama dengan ini, lemari, meja, rak buku sama dengan ini. Jadi dim DB pegawai as objek, dim lemari as objek, dim rak buku as objek. Nah gitu. Objek itu adalah sebuah tempat gitu maksudnya. Cuman ini baru nama ya. Tempatnya di mana? Belum ditentukan gitu. Belum ada keterangannya, belum ada pengaturannya. Jadi sama kayak tadi ya, kita mau menyimpan buku di dalam sebuah tempat. Tempat itu namanya adalah meja. Nah, kita harus tahu juga meja sebelah mana, di mana letaknya. Misalnya meja di ruang tamu, meja di ruang belajar. Nah, itu sudah menyatakan tempat gitu. Cuman di sini belum kita atur tempatnya di mana. Nah, seperti itu. Ini hanya mengatur sebuah nama saja, yaitu DB pegawai. Apakah namanya DB pegawai? Enggak juga, ya. Anda bisa mengganti dengan nama-nama yang lain. Misalnya data pegawai kayak, atau misalnya DB ini DB data, atau ya terserah lah ya. Intinya jangan sampai namanya ini itu sama dengan objek yang sudah kita buat sebelumnya. Contoh, Anda kasih nama misalnya CMD set, nggak boleh karena itu udah dipakai untuk tombol gitu maksudnya. Nah, kalau sudah, kita bikin lagi keterangan. Di sini ada keterangan adalah perintah untuk menentukan tempat simpan data. Jadi, kalau ini adalah namanya, ya, nah sekarang tempatnya, di mana tempatnya, gitu. Nah, kita buat. Nah, dalam pembuatan sebuah menentukan ya isi dari variabel DB objek ini, DB pegawai ini adalah sebuah tipe data yang kita masukkan sebagai objek. Nah, kalau dia itu objek, itu wajib harus awalnya itu set. Nah, gini. Kalau misalnya kita nggak menggunakan set, maka pasti akan terjadi error nanti itu. Karena memang untuk DB tipe data objek itu awalannya harus kita atur ya dengan menggunakan kata set atau perintah set. Nah, jadi di sini kita ketik ya set sama dengan set DB
bukan set ya. Jadi set db pegawai sama dengan, nah begitu. Jadi kita mau menyimpannya tadi itu di sheet data. Nah ini kan, di sheet data ini gitu. Oke, nah sheet data itu dia sheetnya adalah sheet 1. Nih ya, sheet 1. Berarti sini kita ketik sheet 1 gitu. Artinya kita mau menyimpan data nanti itu di sheet 1. Nah, sheet 1 ini kan luas isinya. Ya toh? Dari kolom A sampai kolom apa? Dari sabar 1 sampai ke berapa? Nah gitu. Nah, kita tentukan lagi lebih spesifik. Dot ring ya. Dalam tanda kutip A 100 atau 1000 ya, kayak gitu. Tutup petik 2 lagi, tutup kurung. Nah, artinya apa? Kenapa kok harus A gitu? Di sini kenapa kok saya ketik A? Karena tabel yang kita buat tadi, yang ini itu awalnya dari kolom A. Ketika nanti Anda menaruh atau membuat tabel ya awalnya kolom C, maka di sini yang bukan kolom A tapi kolom C gitu. Misalnya di tabel ini itu isinya pertama nomor dari kolom C, habis nomor terus apa namanya ID pegawai, lalu ada nama pegawai, terus jenis kelamin. Nah, karena awalnya di kolom C, maka di sini dia kolom C nanti itu, bukan A gitu. Oke. Nah, sheet 1 ini artinya karena data yang mau kita simpan itu di sheet 1 tempatnya gitu. Terus dot ya, n dalam kurung Excel up. Oke. Artinya nanti data yang akan disimpan di dalam sheet 1 ya, yang dimulai dari baris atau dari kolom A itu datanya akan tersimpan dengan metode dari bawah ke atas ya. Dari atas ke bawah gitu. Nah, di sini ada A1000. Maksudnya apa 1000 ini? Dia nanti akan bisa menampung atau menyimpan data sampai dengan baris ke 1000 di sheetnya ini. Nah, terus apa yang terjadi ketika datanya itu sudah sampai ke baris ke 1000? Maka datanya akan data berikutnya akan ditaruh di baris paling atas lagi. Jadi menimpa dia. Ya, nah makanya di sini ya, ada n Excel up, artinya itu misalnya sudah mencapai data yaitu 1000 ya, di baris ke 1000 gitu. Nah, maka nanti data untuk yang 1001 itu tidak tersimpan di bawahnya, tapi akan masuk ke baris pertama lagi gitu. Oleh karena itu di situ sifatnya fleksibel. Mau berapa? Kalau kurang banyak 500.000 misalnya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kalau sudah di sini langkah selanjutnya kita akan buat ya sebuah perintah atau sebuah coding ya tentang bagaimana cara kita mengisi ini. Biasanya itu kan dalam penginputan data itu ada istilahnya itu data yang wajib diisi atau data yang boleh dikosongin gitu. Nah, jadi kita itu punya tiga data yang harus kita isi gitu. Nah, bagaimana cara kita membuat perintah supaya data ini wajib untuk diisi gitu ya. Nah, di sini untuk perintahnya ya, kita masuk kembali ke bagian control save ini. Oke. Kita ketik ya, kita gunakan coding if ya. Jadi kita ketik if me dot. Nah, gitu. Oke, jadi if me ya, di sini kita panggil nih ya, kita panggil objek pertama yaitu txt tadi. Nah, txt kan di pegawai tadi ada ya. txt. Nah, ketika saya ngetik txt, maka semua objek yang awalnya txt itu akan muncul. Tinggal saya pilih ini. Nah, ini itu fungsi dari membuat nama depannya sama ya, txt. Dot value ya sama dengan, nah ini petik dua kali, oke, spasi underscores enter. Nah, gitu. Nah, jadi perintah ini artinya jika textbox ID pegawai itu kosong atau nggak diisi ya. Lalu yang penting itu di sini ada spasinya ini. Karena banyak sekali komentar yang mengatakan di sini kok error gitu ya. Ini kok merah itu.
merah karena nggak ada spasinya. Contoh nih, saya hapus enter di sini. Nah, ini pasti merah. Karena harusnya ada spasinya di sini. Oke, gitu. Baru di enter. Oke ya. Nah, kalau sudah, ini kan masih textbox yang pertama. Sedangkan kita itu punya 3. Textbox ID, textbox nama, sama CB jenis kelamin. Nah, maka di sini ya, kita ketik yang berikutnya, yang kedua. Tapi nggak lagi pakai if. Pakai or. Untuk yang kedua, gitu. Nah, if ini hanya untuk yang pertama. Ya, jadi jika txt ID pegawai itu kosong atau, nah gitu, ketik lagi me.txt nama dot value sama dengan kosong lagi. Oke. Lalu spasi lagi, underscore lagi. Nah, seperti itu. Enter lagi, or lagi. Jadi, sekali lagi, if-nya hanya di paling atas, ya. Terus lagi, terakhir, me.cb. Nah, ini. Dot value sama dengan petik 22 kali, spasi, baru then. Oke, nah ini. Jadi kalau benar dia kayak gini bentuknya ketikannya. Maksudnya apa kalau di sini kok then, kok nggak underscore lagi? Then itu artinya ketika objek yang kita masukkan ke dalam sebuah fungsi if ini itu adalah objek terakhir. Jadi masukkan then gitu, ya. Oke, artinya di sini jika txt ID pegawai kosong atau txt nama pegawai itu kosong atau CB jenis kelamin itu juga kosong, nggak diisi, maka apa yang terjadi? Nah, kita buat pesan. Di sini kita membuat pesannya gini. Call msg box, ya, call msg box, buka kurung, tanda kutip 2, kita ketik pesannya adalah misalnya harap masukkan data dengan lengkap. Nah gitu, ini pesannya misalnya. Kalau sudah selesai pesannya, petik 2 lagi, kasih koma. Oke, setelah koma kita ketik VB information. Nah ini, apa arti VB information? VB information itu adalah sebuah icon yang kita panggil untuk pesan yang tujuannya sebagai informasi. Terus koma lagi, petik 2. Di sini kita ketik judul pesannya adalah input data. Petik 2 lagi, tutup kurung, enter. Nah ini. Artinya adalah pesan ini atau perintah ini itu adalah memanggil kotak pesan, ya, yang isi pesannya adalah ini. Ditambahin lagi dengan icon ini, informasi. Terus ini adalah judul pesannya, gitu. Oke. Nah, sebagai contoh misalnya, ya, di sini saya tambahkan and if untuk mengakhiri. Oke. Saya jalankan, ya, klik tombol save. Nah, muncul ini. Jadi judul pesan tadi itu yang di sini, input data. VB information itu icon ini. Lalu harap masukkan data dengan lengkap, itu isi pesannya, gitu. Klik OK. Nah, seperti itu hasilnya. Nah, setelah selesai, ya, ini kan tadi saya tambahin ya, saya beri dulu. Oke. Nah, di sini kita kasih else. Oke, nah di bawah else ini, ya, oh ya, ini harusnya ada perintah nih, ada keterangan di sini supaya jelas ya, petik 1. Nah, kayak gini. Jadi ini adalah perintah untuk menentukan data yang wajib diisi itu mana, gitu. Terus di bawah sini, ini kasih lagi misalnya perintah memasukkan data ke dalam tabel. Nah, gitu. Nah, sekarang bagaimana perintahnya, ya kan? Nah, perintahnya gini. Tadi kita sudah membuat nama tempat, yaitu DB pegawai, dan kita sudah mengatur tempatnya di mana, ya kan, di sheet 1 dari ring, dari kolom A yang bisa menampung sampai dengan baris ke 500.000. Nah, maka sekarang kita mau mengisi tempat ini, gitu. Jadi tempat ini dengan nama DB pegawai itu mau kita isi, maka langkahnya adalah
kita ketik nama tempatnya dulu. db pegawai dot offset buka kurung 1,0 dot value sama dengan dalam tanda kutip sama dengan row buka kurung tutup kurung strip atau min ya, row lagi buka kurung. Di sini kita masukkan dolar ya, itu sebagai kunci sel. Ini saya jelaskan apa artinya. A terus dolar lagi 5 tutup kurung tanda petik 2 enter. Oke, nah ini apa arti dari perintah ini gitu. Untuk yang DB pegawai itu jelas, kita itu mau mengisi tempat yang tadi sudah kita kasih nama, yaitu DB pegawai. Bayangkan nih, kalau misalnya kita nggak membuat deklarasi untuk pembuatan sebuah tempatnya, maka kita pakai ini nanti. Jadi itu akan lebih mempersulit kita untuk membuat perintah di bawahnya gitu maksudnya. Jadi kita persingkat atau kita buat deklarasi atau variabelnya itu dengan nama DB pegawai supaya gampang seperti ini yang buatnya gitu. Nah, setelah ini kita buat, saya jelaskan nih. Jadi DB pegawai itu nama tempat yang mau kita isi datanya, dan untuk mengisinya kita menggunakan metode .offset. Jadi offset ini adalah sebuah fungsi yang kita gunakan untuk menentukan sebuah titik koordinat. Ya. Jadi offset ini di sini saya jelasin misalnya. Titik 1 offset buka kurung isinya itu K, B. B, K. Nah, seperti ini. Oke, ini offset. Ini apa pengertian offset? Offset itu isinya itu pertama B itu baris, ya, K itu kolom, gitu. Nah, di sini DB pegawai kita itu sudah menentukan, ya, bahwa di dalam pembuatan atau di dalam DB pegawai itu sudah kita tentukan bahwa dia itu disimpan nanti di sheet 1 dari dot range dari kolom A sampai dengan baris ke 500.000. Nah, artinya offset ini karena di sini adalah baris dan di sini adalah kolom, ya. Di sini itu baris pertama. 1 itu artinya nanti dia akan mencari satu baris kosong yang ada dari dari data baris pertama sini gitu. Jadi di dalam baris ini ya, yang kosong itu kan pasti nanti di bagian A6 gitu. Maka di A6 inilah yang akan diisi. Jadi dia akan mencari satu baris kosong yang akan kita pakai untuk di input data. Nah, apa artinya 0 ya? 0 ini artinya kita sudah menentukan tadi itu penyimpanan datanya dari sheet 1 rank kolom A. Nah, kolom A ini adalah kolom ke 0. Ya, jadi A itu sama dengan 0. Nah, sama dengan kita belajar ini ya, yang garis linear ya, garis X dan Y itu loh ya. Nah, ketika garis X dan Y itu bertemu, maka nilai titik pusat itu kan 0, ya kan? Jadi 0 itu sama dengan titik pusat ini, atau titik yang kita tentukan yaitu kolom A ini. Kalau misalnya nanti tabel yang kita buat itu tidak di kolom A misalnya, tadi saya bilang misalnya kita buatnya di kolom C misalnya. Jadi misalnya kolom C ini nomor, lalu di sini ada ID, nama pegawai, jenis kelamin, maka ya yang di sini itu bukan A tapi C, dan C itu nanti nilainya adalah 0 karena sebagai titik pusat gitu. Kebetulan yang sekarang ini kolom pertama adalah A, maka A nilainya 0. Dan A itu akan kita isi dengan nomor urut gitu. Ini apa? Perintah apa ini? Ini adalah sebuah perintah yang nanti itu berbentuk sebuah rumus. Rumus untuk membuat nomor otomatis. Oke, nah apa buktinya? Contoh misalnya ya. Oke, kita jalankan nih. Saya isi di sini. Kalau saya langsung kan nggak mau dia. Nah ini. Oke, ini dia harus ada and if untuk mengakhirinya. Karena ada if, ada and if paling bawah. Oke, kita coba klik save. Kan nggak mau ya. Saya isi ID-nya, misalnya ID-nya ID strip 1001.
pegawai misalnya Erwin, laki-laki. Klik tombol save. Nah, yang muncul ini adalah angka 1. Tapi di bagian ID, nama, jenis kelamin itu nggak muncul. Kenapa? Karena di sini, ya, tuh, ini isinya adalah rumus yang tadi kita buat di sini. Nah, di sini. Jadi ini adalah rumus, ya, yang kita masukkan ke sini supaya nanti dia terbentuk nomor otomatis, gitu. Nah, nomor otomatis ini akan terus update ke bawah dan seterusnya mengikuti jumlah data yang ada. Nah, ini. Jadi kenapa di sini kok sama dengan row dalam kurung, ya kan? Min row A5, A5 itu didapat dari kolom judul dari tabelnya. Judulnya itu ada di A5 gitu. Makanya sih saya masukkan A5. Kalau misalnya judulnya itu di A4, maka juga A4. Nah, gitu. Oke. Nah, sekarang ini baris pertama kolom ke 0, ya kan? Jadi ini baris pertama kolom ke 0. Nah, ini 0. Nah, ketika dia bergeser ke samping kanan, ya. Kita bayangkan aja yang tadi ya, yang titik koordinat tadi itu ya. Kalau dia titik pusatnya 0, maka kalau geser ke kanan, maka pasti nilainya 1 gitu. Ini nilainya 2. Kesini 3. Nah, begitu. Artinya nanti dalam pembuatan coding berikutnya, di sini kita tinggal copy ini. Oke, kita copy, taruh bawahnya. Nah, ini jadinya 1,1. Jadi tetap di baris ke-1, baris ke-1, tapi geser kolom ke-1, berarti kolom ID pegawai. Nah, karena kita mengisi di bagian kolom ID pegawai, maka di sini kita ganti. Bukan lagi ini, tapi kita ketik mi.txt ID pegawai. Nah, gitu. Ya. Nah, lalu di sini 1,1 untuk ID pegawai, berikutnya 1,2. Nah, untuk pegawai kan, ya. Ini kita ganti ini. mi.txt nama pegawai .value. Oke, ini juga .value. Lalu di bagian bawahnya ya 1,3. Nah, pas ini. Jenis kelamin ketiga. Oke, berarti kita isi menjadi mi.cb jenis kelamin .value. Nah, seperti ini. Jadi baris kolom ke-0 nomor, kolom ke-1 ID pegawai, kolom ke-2 nama pegawai, kolom ke-3 jenis kelamin. Nah, kita coba sekarang. Ini kita hapus dulu ya. Hapus juga. Oke. Kita coba jalankan. Nah, ketik di sini ID pegawainya. ID strip 1001. Nah, pegawai misalnya Erwin. Ini laki-laki. Klik tombol save. Nah, masuk udah ke sini. Ya kan? Sesuai sudah gitu. Nah, sekarang waktu kita masukkan data ke sini, ya, data udah masuk nih. Masukkan lagi misalnya. ID strip 1002. Nama misalnya Bagus. Laki-laki. Klik tombol save. Nah, dia juga masuk ke bagian bawahnya gitu. Tapi di sini dia belum hilang, ya. Harusnya apa? Harusnya hilang, dan harusnya itu ada pesan yang menyatakan bahwa data berhasil disimpan. Nah, oleh karena itu sini kita tambahkan perintahnya. Klik lagi di sini 2 kali. Nah, di bagian bawah sini kita ketik, kita buat perintah. Nah, perintahnya itu nggak usah kita ngetik dari awal, cukup copy dari sini aja. Nah, copy, taruh di sini. Oke. Nah, di sini kita ganti. Isinya adalah data berhasil disimpan. Nah, gitu. Oke. Ini pesan ketika datanya bisa masuk, dan kita buat lagi perintah. Ya, petik 1 perintah membersihkan form.
Artinya nanti ketika data itu berhasil kita simpan, maka formnya harus bersih gitu, supaya bisa kita input data yang lain gitu. Nah, di sini kita masukkan me.txt ID pegawai, kita panggil tuh .value sama dengan petik 22 kali. Artinya textbox ID pegawai nanti akan dikosongin gitu. Nah, karena nggak cuma ID pegawai, ada pegawai dan jenis kelamin, kita copy aja dari sini ya. Oke, copy taruh sini sama dengan petik 22 kali. Ini juga sama. Jadi lebih mempercepat pekerjaan kita, membuat codingnya gitu. Nah, kayak gini. Nah, kalau sudah, kita coba simpan dan kita jalankan ya. Klik ini, kita masukkan nih ID strip 1003. Nah, pegawai misalnya Edo atau Susi, perempuan. Klik tombol save. Nah, muncul nih data berhasil disimpan. Klik OK. Nah, masuk ke sini, ini bersih lagi udah gitu ya. Masuk ke sini, bersih lagi, dan kita bisa memasukkan data yang baru. Nah, sekarang kita hidupkan tombol cancel. Yang fungsi tadi sudah saya bilang, yaitu membersihkan ini kalau nggak jadi kita input gitu. Nah, di sini kita klik 2 kali, tinggal di copy ini. Jadi tombol cancel itu fungsinya membersihkan ini ya. Jadi nggak usah ngetik lagi, tapi cukup kita copy dari sini. Nah, ini kita copy, masukkan ke sini. Oke, kita coba jalankan. Kita mestinya ngetik nih ID strip 1004 misalnya Wati ya kan, perempuan. Nggak jadi, cancel. Nah, gitu. Oke ya teman-teman ya, ini adalah materi dasar ya, masih dasar banget untuk pembuatan sebuah sistem sederhana input data. Dan tentunya nanti kita akan kembangkan, kita akan coba terus untuk belajar ya gimana untuk pembuatan sistem atau aplikasi kompleksnya, karena ini masih dasar. Dan nanti kita akan kembangkan untuk memasukkan objek-objek yang lain, yaitu untuk list box-nya bagaimana, atau menampilkan data ke dalam sini dan seterusnya gitu ya, sampai nanti kita bisa membuat produk aplikasi kita sendiri dan sesuai dengan keinginan kita sendiri gitu. Baik, untuk video kali ini ya, untuk pertemuan video kali ini saya cukupkan sampai di sini ya. Semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa bagi Anda yang suka dengan video ini, silahkan di like dan komen. Jika Anda ada pertanyaan dan yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. We'll be right back.